Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Maulidia, nomor absen 8 dari kelas 12 PS2. Saya akan menampilkan sistem kepercayaan pada zaman praaksara dengan PowerPoint. Silahkan disimak. Sistem kepercayaan pada zaman praaksara. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem kepercayaan pada masa zaman praaksara. Ada 3 poin penting dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama sistem kepercayaan, yang kedua macam-macam kepercayaan, yang ketiga barang-barang peninggalan zaman praaksara. Oke, kita akan bahas satu persatu dari ketiga materi tersebut. Yang pertama adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan pada masa praaksara ini mulai mengenal kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya yang disebut dengan sistem kepercayaan manusia purba atau pada zaman praaksara. Mereka berusaha mendekatkan diri dengan kekuatan tersebut. Caranya dengan mengadakan berbagai upacara. Upacara apa saja sih yang biasanya dilakukan? Yaitu seperti upacara pemujaan, pemberian sesaji, dan yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang meninggal ataupun upacara ritual lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya lukisan-lukisan di dinding goa di Sulawesi Selatan dan juga berbagai alat ritual lainnya. Selanjutnya, macam-macam kepercayaan yang dianut pada zaman praaksara. Yang pertama adalah roh nenek moyang, yang kedua animisme, yang ketiga dinamisme, yang keempat tetotisme, dan yang terakhir adalah monoisme. Next. Yang pertama adalah roh nenek moyang. Roh nenek moyang merupakan kepercayaan terhadap nenek moyang yang diduga muncul saat masyarakat praaksara masih mengandalkan kehidupan berburu, mengumpulkan, serta meramu makanan. Lanjut, yang kedua adalah animisme. Animisme ini tahap kelanjutan dari kepercayaan roh nenek moyang. Mereka mulai memahami sebab-sebab gejala alam yang terjadi, yang kemudian mengetahui cara pemecahan masalah atau fenomena tersebut. Yang ketiga adalah dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidupnya. Selanjutnya, tetotisme. Apa sih tetotisme itu? Tetotisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Apa saja sih hewan yang biasanya dianggap suci? Seperti ular, kerbau, sapi, kambing, harimau, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah monoisme. Monoisme merupakan tingkat akhir dalam evolusi kepercayaan manusia. Monoisme ini manusia sudah mulai percaya terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Itulah kelima kepercayaan yang dianut dari sistem zaman praaksara. Selanjutnya adalah barang-barang peninggalan sistem kepercayaan pada zaman praaksara. Di sini ada 6 contoh peninggalan pada zaman praaksara, yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, kemudian waruga, peti kubur batu, dan punden berunda. Apa sih menhir itu? Menhir adalah tiang atau tugu batu yang berfungsi sebagai prasasti atau melambangkan kehormatan arwah nenek moyang. Kemudian dolmen. Dolmen adalah meja batu untuk meletakkan sesaji. Kemudian ada sarkofagus. Sarkofagus itu batu besar yang dipahat berbentuk mangkuk, terdiri dari 2 keping yang ditangkupkan menjadi satu. Sarkofagus ini berfungsi sebagai peti jenazah. Kemudian peti kubur. Apa sih peti kubur itu? Peti kubur itu lempengan batu besar berbentuk kotak persegi panjang yang fungsinya juga sebagai peti jenazah. Kemudian ada waruga. Waruga adalah peti kubur batu berukuran lebih kecil yang berbentuk kubus dan memiliki tutup. Kemudian yang terakhir adalah punden berunda. Punden berunda adalah bangunan berupa batu, susunan batu berundak seperti candi yang digunakan sebagai upacara pemujaan. Itulah keenam barang-barang peninggalan sistem kepercayaan pada zaman praaksara. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.